Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah. Hayyakumullah wa bayyakum wa saddadanillah wa iyyakum alal khairi wal huda mahayyina. Wa as'aluhu bimannihi wa karamihi ayyaj'alani wa iyyakum min ahlil ilmi wal qur'ani tadabbura wa fikha innahu ala kulli syai'in qadir wa bil ijabati jadir. Taib ayyuhal ikhwatul kiram, alhamdulillah kita memuji Allah Subhanahu wa taala dikarenakan kita bisa melanjutkan kajian kita kembali, yakni mawa'idus sahabah, nasihat yang berharga dari para sahabat Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Taib. Nasihat sahabat yang berikutnya adalah ucapan Anas ibn Malik radhiyallahu taala anhu. Beliau pernah mengatakan untuk santriwati, santri juga, suaranya fokus nulis. Anas ibn Malik radhiyallahu taala anhu pernah mengatakan, innakum la ta'maluna a'mala hiya adaqqu fi a'yunikum minasy-sya'r. Sesungguhnya kalian mengerjakan beberapa amalan, beberapa perbuatan yang kalian anggap itu lebih ringan dibandingkan sehelai rambut kalian. Kita anggap nggak ada beban, kita anggap bukan suatu hal yang berat. In kunna lana'udduha ala ahdin nabiyyi sallallahu alaihi wasallam minal mubiqat. Padahal kami menganggapnya perbuatan yang kalian kerjakan di zaman Nabi sallallahu alaihi wasallam termasuk yang membinasakan umat Islam. Jadi dosa-dosa itu yang dianggap ringan, yang dianggap remeh-temeh, yang kita anggap nggak ada harganya, ternyata apa? Besar, yang bisa membinasakan kita. Taib ayyuhal ikhwatul kiram, ini bisa kita lihat, masya Allah, di tengah masyarakat sering sekali kita meremehkan hal-hal yang kecil. Kita kerjakan, kita anggap itu bukan hal-hal yang besar. Padahal di zaman Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, para sahabat menganggap itu dosa besar, tapi kita anggap apa? Remeh. Maka Imam Al-Bukhari rahimahullah, beliau sampai nuliskan dalam kitab Sahih Bukhari, babu ma yuttaqa min muhaqqarati dzunub, bab kita menghindari dosa-dosa yang dianggap remeh. Sekarang na'udzubillah tsumma na'udzubillah, dosa yang dianggap besar dalam syariat Islam dianggap apa? Kecil. Apalagi dosa kecil? Orang anggap dosa besar itu judinya biasa. Bahkan sekarang na'udzubillah banyak sekali namanya judi apa? Online. Judi online berarti judol gitu ya? Judi online gitu. Pokoknya ala kulli hal judi online itu di mana-mana. Na'udzubillah, itu dosa besar. Bahkan termasuk dosa yang na'udzubillah yang disebutkan dalam Al-Qur'an Al-Karim, itu adalah perbuatannya syaitan. Masih dikerjakan. Perzinaan. Zaman kita sekarang na'udzubillah tsumma na'udzubillah, perzinaannya bahkan muqaddimatuz zina dianggap biasa. Orang sekarang na'udzubillah, anak kaum muslimin, anak kaum muslimat, SMA-nya yang di sekolah umum di luar sana, na'udzubillah, kapan gak pacaran? Bukan sesuatu hal yang membanggakan bagi mereka. Bahkan mereka itu membuat istilah-istilah untuk orang-orang yang gak memiliki pacar, untuk orang-orang yang masih mudanya, dibilang jones lah. Apa jones? Jomblo, ngenes. Wah, hidup kok gak ada pasangan, dianggap bagi mereka biasa. Bahkan na'udzubillah, dosa memasukkan apa yang Allah haramkan ke dalam tubuh berupa racun. Racun apa itu? Nikotin. Apa? Rokok. Kapan nggak rokok nggak keren? Di luar sana udah biasa, na'udzubillah. Dan bahkan bukan sesuatu hal yang bagi mereka itu besar, biasa saja.
Padahal di zaman Nabi kita Muhammad SAW orang yang memasukkan zat yang haram, doanya nggak akan dikabulkan. Tapi bagi kaum muslimin saat ini itu dianggap remeh sekali. Apalagi dosa kecil di zaman kita sekarang itu bukan suatu hal yang wajar. Makanya Masya Allah Tabakar Rahman, kita harus renungkan nasihatnya Anas bin Malik. Ini Anas bin Malik nasihati untuk apa? Tabi'in. Untuk para tabi'in. Yang mana kita tahu Masya Allah di kalangan tabi'in dinasihati oleh Anas bin Malik seperti ini. Padahal tabi'in ini udah di tazkiyah, udah direkomendasikan oleh Nabi kita SAW dengan ucapan beliau, khairun nasi qarni, sebaik-baik manusia adalah generasi saya. Tsummal ladzina yalunahum, kemudian orang-orang yang datang setelah mereka. Siapa setelah sahabat? Tabi'in. Tsummal ladzina yalunahum, kemudian setelah mereka tabi'in. Nasihatnya Anas bin Malik pun nganggap kalian nih Anas ngomong, Anas sahabat ngomong ke tabi'in, kalian nganggap dosa yang kami anggap besar, kalian anggap sebagai apa? Ringan, ya seperti sehelai rambut yang ada dalam tubuh kalian. Itu tabi'in. Apalagi zaman kita sekarang. Makanya Masya Allah kata para ulama, semakin kuat iman seseorang, semakin besar dia anggap dosa yang ia kerjakan. Tapi semakin lemah iman seseorang, dia akan mudah untuk melakukan maksiat. Na'udzubillah. Antum ceklah Pak, orang yang mudah mengerjakan maksiat, iman mereka apa? Lemah. Makanya kata para ulama, al-imanu yazidu wa yanqus. Iman itu kadang nambah, kadang ngurang. Tinggi dia, ada kalanya tinggi, Masya Allah taat. Tapi ada kalanya dia itu apa? Turun. Ini jamnya ini anak agak memang harus diganti nih kayaknya. Nanti lewat lagi kita sampai 8:30, Masya Allah. Tapi insya Allah anda jaga-jaga, insya Allah anak perhatikan jam. Kalau udah sampai 8:30, kalau jam 8 kabarin anda, insya Allah. Tapi insya Allah nggak lewat. Taib. Bahkan Nabi kita Muhammad SAW pernah mengatakan, syuf, Masya Allah, wasiat Nabi, iyyakum wa muhaqqaratiz dzunub. Bukan cuma Anas yang ngomong lo ya, iyyakum, hati-hati kalian, wa muhaqqaratiz dzunub, dan dosa-dosa yang kalian anggap remeh. Beliau mengatakan, Masya Allah, innama mathalu muhaqqaratiz dzunub, sesungguhnya permisalan dosa-dosa yang kecil itu kaqaumin nazalu fi batni wadin, seperti sebuah kaum bergerombolan singgah di sebuah lembah. Faja'a dzabi'udin, salah seorang dari mereka bawa apa? Satu ranting. Waja'a dzabi'udin, yang lain bawa satu ranting. Satu orang satu ranting, satu orang satu ranting. Apa yang terjadi? Api pun menjadi besar. Kalau satu orang bawa satu ranting dibakar, nggak bisa untuk bakar roti. Tapi kalau satu orang bawa satu ranting untuk dibakar, satu orang bawa satu ranting untuk dibakar, satu juga bawa, apa kata Nabi kita SAW, hatta amdahu khubzatahum, sampai mereka bisa membuat roti mereka mateng, terbakar roti itu. Itulah permisalan dosa yang kecil. Dosa kecil 1, dosa kecil 2, dosa kecil 3, lama-lama menjadi apa? Besar. Makanya itulah kata Nabi kita Muhammad SAW, tidaklah dosa kecil yastami'na 'alal rajul, dia ini terus berkumpul dalam satu orang, dosa kecil, dosa kecil, dosa kecil, dosa kecil, hatta yuhliknahu, sampai orang itu hancur binasa. Pak, Masya Allah, sampai pada kasusnya nggak bisa keluar dari belenggu dosa. Susah, sulit bagi dia untuk keluar dari apa? Dosa-dosa dia. Makanya Masya Allah, orang yang beriman itu akan nganggap dosa dia seakan-akan menimpa diri dia sampai dia itu mati. Jadi dengan satu dosa dia nganggap diri dia sudah habis. Ini sebagaimana yang disabdakan oleh Nabi kita Muhammad SAW, afwan, Ibnu Mas'ud. Ibnu Mas'ud pernah berkata, innal mu'mina yara dzunubahu, sesungguhnya seseorang yang beriman melihat dosa dia ka'annahu qa'idun tahta jabalin, seakan-akan dia duduk
di bawah gunung yang besar sekali. Ya khafu ayyaka ali. Dia itu membayangkan kalau dia berbuat dosa sekali, ini gunung yang besar tuh longsor habis untuk dia. Dia takut betul, na'udzubillah. Wa innal fajira, dan sesungguhnya orang fajir, ini orang banyak maksiatnya, na'udzubillah. Yara dhunubahu, dia nganggap dosa-dosa yang dia kerjakan kadzubabin marra ala anfihi, seperti seekor lalat yang terbang di hidung dia, faqala bihi hakadha. Dia anggap ringan aja. Udah hilang gitu. Nanti lakuin lagi, gini lagi. Sudah gitu terus kondisi dia. Dan apa kata Ibnu Mas'ud? Itulah orang fajir. Sekali dosa, sekali dosa, sekali dosa. Makanya orang yang sudah kecanduan untuk berbuat dosa, walaupun dosa itu kecil, ingat ada masanya dia akan binasa. Karena yang ngomong dia binasa ini siapa? Nabi SAW, hatta yuhliknahu. Ingatlah, lakukanlah dosa, pasti binasa orang. Syina ma baina, kita mau atau enggak mau pasti binasa. Makanya Masya Allah, penyair mengatakan khallidz dzunuba saghiraha wa kabiraha dzakat tuqa. Tinggalkanlah dosa-dosa semuanya, baik yang dosa kecil ataupun dosa besar, semuanya. Dzakat tuqa, itu artinya orang bertakwa. Sekarang kita mengatakan ana minal muttaqin, ana ini orang bertakwa, tapi masih maksiat. Orang bertakwa tinggalkan semuanya, besar atau kecil dosa itu. Apa kata penyair ini? Wasna' kamashin fawqa ardi syauki yahdharu ma yara. Jadilah engkau seperti orang yang berjalan di atas tanah yang penuh duri. Yahdharu ma yara. Dia akan berhati-hati setiap langkahan dia. Kita ini semisal berjalan di sebuah tempat yang di situ bekas dari pembangunan. Di situ banyak kayu-kayu apa? Ada paku. Hati-hati nggak kita? Hati-hati. Mikir dulu kita ini betul nggak ini langkah kita? Jangan sampai salah langkah. Makanya apa kata penyair tadi? La tahkiranna saghiratan. Jangan kalian anggap remeh dosa kecil kalian. Jangan. Innal jibala minal hasa. Sesungguhnya gunung itu mulanya dari kerikil-kerikil yang kecil. Makanya hati-hati untuk berbuat apa? Berbuat dosa. Makanya disebutkan dalam sebuah hadis Nabi kita Muhammad SAW bersabda tentang dosa lo ya, yang kita kerjakan. Beliau mengatakan idza aznaba abdun dzamba, kalau seorang hamba berbuat sebuah dosa, satu dosa, nukitat fi qalbihi nuktatun sauda, akan Allah berikan satu titik hitam di hatinya. Ingat, setiap bayi yang lahir di atas muka bumi kondisi hati apa? Putih, bersih, Masya Allah. Tapi dengan takdir Allah Subhanahu wa ta'ala, setiap dosa yang kita kerjakan nukitat fi qalbihi nuktatun sauda, Allah kasih titik hitam di hatinya. Fa in taba wa naza'a wastaghfar sukila qalbuhu. Kalau seandainya dia bertaubat, dia lepaskan diri dia dari dosa-dosa dia dan dia langsung beristighfar, minta ampun kepada Allah SWT, dia mengucapkan astaghfirullahaladzim, astaghfirullahaladzim, sukila qalbuhu, Allah akan segerakan hati dia itu untuk bersih lagi. Itu kalau cepat apa? Beristighfar. Tapi faktanya banyak orang yang tidak segera bertaubat. Faktanya apa? Malah berbuat dosa lagi, bahkan nambah dosa lagi, bahkan nambah terus. Kata Nabi apa? Fa'in zad. Kalau dia tambah dosa, dia kecanduan. Udah masuk apa? Candu. Zadat hatta ta'lu wa qalbah. Allah tambah titik hitam itu sampai full di hati dia. Masya Allah ya. Kalau sudah warna putih tercampur warna hitam, susah untuk dibersihkan. Ana uqsim billah, wallahil azim, susah. Apa kata Allah Subhanahu wa ta'ala? Fadzalikar ran. Itulah artinya ran yang Allah firmankan, kalla bal rana ala qulubihim ma kanu yaksibun. Itulah ran, penutup hati mereka. Sebabnya apa? Apa yang mereka kerjakan. Makanya disebutkan dalam sebuah hadis Nabi kita Muhammad SAW bersabda, kalkuzi mujakhia.
Orang yang suka maksiat hatinya itu seperti panci yang dibalik. Antum kalau perhatikan panci, beli panci lah kita ini digunakan untuk masak. Yang nyentuh api itu warna apa? Hitam, berkerah. Sekarang ada nggak yang mampu bersihkan itu? Panci itu kembali bersih lagi? Ada? Kalaupun ada apa? Susah. Ujung-ujungnya mending beli baru, lem biru, lempar beli baru, sudah yang lama kasih orang. Terus istrinya kan ngomong, ya sudah mas, gak usah lah dibersihkan, gak usah diapain, beli baru aja. Kenapa? Udah susah untuk membersihkannya. Itu kata Nabi Kalkuzi Mujakhiyah. Antum sekarang coba cek, orang-orang suka maksiat, mudah nggak bagi mereka untuk taubat? Kalla, mustahil, bahkan sulit sekali. Sulit, pada puncaknya dia nggak bisa balik kepada Allah Subhanahu wa taala. Tapi kalau orang beriman, Masya Allah, kapan dia salah dia ngaku astaghfirullahaladzim, dia tinggalkan dosa dia beristighfar kepada Allah, mudah bagi dia untuk kembali kepada Allah. Dan itulah yang Allah firmankan ketika dia meninggal, irji'i ila rabbiki radiyatan mardiyah. Pulanglah engkau kepada Rabb engkau radiyah, dalam kondisi engkau ridha dan diridai, insyaallah. Tapi kalau kita, malaikat siapa yang mau manggil kita? Bahkan dipanggil dengan nama yang paling buruk. Na'udzubillah. Tsumma na'udzubillah. Bahkan enggak akan dibukakan pintu langit untuk kita. Tapi kalau orang beriman, dia ngakui dengan kondisi dia salah, langsung berubah kepada Allah Subhanahu wa taala, dia akan mudah. Makanya enggak sembarangan lo ya, dosa kecil kata Nabi, hati-hati. Kenapa? Fa innallaha minallahi taliba. Karena yang namanya dosa-dosa kecil itu dituntut sama Allah. Dituntut, dimintai pertanggungjawabannya. Kenapa kau kerjakan ini? Masya Allah. Jadi ada jaksa penuntut umum kan kayak gitu. Jadi dituntut nih, ini harus dikerjakan jazanya, harus diberikan balasannya. Dosa dia harus dihukum dengan azab. Ada yang nuntut, ada yang nuntut, ada yang nuntut. Jangan dikira penuntut ini cuma ada di mahkamah dunia. Enggak, mahkamah yang paling besar mahkamah Allah Subhanahu wa taala. Persidangan yang dilakukan oleh siapa? Allah. Yang nuntut siapa? Al-Qur'an, malaikat. Al-Quran kata Nabi kita SAW, Al-Qur'anu hujjatan laka aw alaik. Quran ini bisa menjadi hujjah pembela engkau. Gampang itu pengacara yang bela kita. Ya Allah dia baca Quran, ya Allah dia ngamalkan isi Quran. Tapi apa? Au hujjatun alaik, atau hujjah yang akan nuntut engkau pada hari kiamat. Isna'udzubillah. Kalau udah dituntut sama Quran, Al-Quran kalamullah, pasti diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Makanya jangan sampai kita itu berbuat maksiat walaupun dosa itu kecil. Tinggalkan. Karena nggak ada manfaatnya untuk kita. Dan jangan ada sedikit pun perasaan penasaran. Ini kata Nabi. Kadang-kadang na'udzubillah, anak-anak muda ini, kenapa mereka itu nyentuh rokoknya? Penasaran. Kata dia penasaran, na'udzubillah, kalau kita lihat orang-orang di kampung sana, sampai bukan lagi rokok, na'udzubillah, sampai ke batas narkoba loh ya, sampai ke batas khomer, na'udzubillah. Yang pertama mendasari mereka itu penasaran. Kalau udah penasaran, antum kira syaitan akan berhenti? Oh, enggak, terus akan digiring sama syaitan. Makanya apa kata Allah? Wala tattabi'u khutuwatis syaitan. Jangan sekali-kali kalian ikuti langkah syaitan. Syaitan nggak akan biarkan kita sampai pada mentoknya nggak bisa kembali lagi. Maka ada sebuah ucapan Nabi kita Muhammad SAW, la tarkabul maksiyah. Jangan sekali-kali untuk coba menunggangi maksiat. Jangan. Fa innahu sakhatun minar rahman. Karena itu adalah murkanya Allah Subhanahu wa taala. Jadi jangan ada perasa penasaran. Walaupun dosa kecil itu jangan. Coba-coba main judi online. Aish, sekarang bukan judi online apa? Iya, judi online itu sampai dalam bentuk permainan. Sekarang dirubah namanya, bukan lagi judi, permainan, dibuat game. Tapi game apa? Game judi. Untuk melegalkan ini enggak dikatakan judi, adu nasib, game adu nasib. Itu terjadi. Sekarang gimana kondisinya, riba pun dikatakan bunga bank. Udah dirubah sekarang.
Mereka nggak namakan lagi sebagai apa? Judi, game kata mereka, permainan. Dan itu dimainkan oleh pejabat juga, na'udzubillah. Pejabat juga main di situ. Dan itu terjadi musibah yang ada pada kondisi umat Islam saat ini. Berjilbab, Muslim, agama Islam. Tapi mereka anggap itu semua hal yang ringan, hal yang nggak apa-apa dikerjakan, udah menjadi kewajaran bagi mereka. Itu yang perlu kita minta perlindungan kepada Allah Subhanahu wa taala. Baik, kita masuk mau'izah yang berikutnya. Di sini Anas ibn Malik udah selesai, kita masuk mau'izahnya Ibnu Abbas. Siapa Ibnu Abbas? Ibnu Abbas adalah habru hadhil ummah, umat besar yang dilahirkan oleh agama Islam, ulama besarnya, masya Allah. Min turjumanil Quran, termasuk penafsir Al-Quran, masya Allah. Sepupunya Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, namanya adalah Abdullah ibn Abbas ibn Abdil Muttalib ibn Hashim ibn Abdi Manaf ibn Qusay ibn Kilab ibn sama seperti nasab Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Jumpa pada Abdul Muttalib, pada kakeknya Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Al-Qurashi ini sukunya suku apa? Quraisy. Al-Hashimi, kabilahnya kabilah Bani Hashim. Karena ana sudah jelaskan juga sirah Nabawi ya, suku Quraisy itu banyak kabilahnya. Ada kabilah Makhzum, ada kabilah di antara ini Bani Hashim, Hashimi. Nabi sallallahu alaihi wasallam Hashimi, Ali bin Abi Thalib Hashimi, Ibnu Abbas Hashimi. Itu adalah Bani Hashim. Taib, Allah Subhanahu wa taala berikan Ibnu Abbas itu kecerdasan, zaka. Cerdas Ibnu Abbas. Dan masya Allah, padahal Ibn Abbas itu orangnya masih kecil, belajar dari Nabi SAW ilmu yang banyaknya, masya Allah. Bahkan minal mukthirin, termasuk sahabat yang paling banyak meriwayatkan hadis-hadis dari Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Termasuk situ ada Abu Hurairah, ada Aisyah, ada Ibn Umar, ada Ibn Mas'ud, ada Ibn Abbas. Padahal umurnya Ibn Abbas masih apa? Kecil, masya Allah. Taib, Allah Subhanahu wa taala juga berikan kemuliaan untuk Ibn Abbas berupa ilmu yang dalam sekali. Ulama. Makanya antum anak kecil, antum ketika masih jadi santri jangan ngomong ana masih kecil. Udahlah nggak apa-apa. Antum kalau kecil udah main, besar juga bakal apa? Main. Jangan alasan ana masih kecil, masih bisa ngobrol di majelis ilmu, masih bisa canda, masih bisa senda gurau. Lah. Antum santri dimulai dari sekarang. Kalau antum mau jadi orang yang Allah kasih ilmu yang banyak, dari sekarang serius. Al-Imam An-Nawawi rahimahullah berkali-kali diajak main oleh kawan seumuran sama dia, Imam Nawawi tolak. Oh, kalau kita diajak main, ahlan wa sahlan. Apa? Siap. Kalau bahasa kita sekarang gasken. Ahlan, marhaban bikum. Imam Nawawi lah. Kif Imam Nawawi? Imam Nawawi aja, ayo main. Sampai bahkan Nawawi. Imam Nawawi itu nangis diajak main. Kalau kita nangis disuruh ustadznya apa? Belajar. Ustadz, udahlah ustadz. Sampai sini bye ustadz, istirahat udah. Kalau udah bel bunyi, tet. Ustadz, intah dawab ustadz, udah habis waktunya. Antum nggak dengar ustadz? Aduh, makanya alhamdulillah di pondok kami itu nggak ada bel, biar nggak ada yang nyetopin siapa? Ustadznya. Nggak berlaku bel di kami. Ustadznya lanjut, nggak ada istirahat sampai jam 10 baru ganti ustadz yang lain. Kalau ustadznya nggak mau kasih istirahat, nggak ada istirahat. Itu penuntut ilmu harus gitu. Jangan sikit-sikit ustadz istirahat, ustadz nggak bisa jajan. Aduh, to'am sikit-sikit apa? Makan terus. Makan ini nggak nambah ilmu, nambah apa? Buncit. Nambah buncit, bukan nambah ilmu. Jadi orang apa? Orang yang Allah kasih kemuliaan berupa dalamnya ilmu. Taib. Disebutkan Abdullah ibn Abbas
dan juga ayahnya dan juga ibunya, ini semua Masya Allah adalah orang yang Allah kasih kemuliaan menerima agama Islam. Ibn Abbas Muslim, bapaknya Muslim, ibunya juga apa? Muslimah. Masya Allah. Yang mana di zaman itu enggak ada beberapa orang Muslim, bapaknya enggak Muslim. Banyak. Contohnya siapa? Ikrimah bin siapa? Bin Abi Jahal. Ikrimah Muslim, bapaknya Abu Jahal. Kata Nabi SAW, Fir'aunu hadhil ummah, ini Fir'aun umat Islam apa? Ya ini Abu Jahal, anaknya Ikrimah. Insya Allah. Jadi nggak semua orang di zaman itu, di zaman sahabat Nabi kita SAW, dia Muslim, bapaknya Muslim, ibunya Muslim, enggak. Makanya termasuk keutamaan yang besar, nikmat yang besar bagi para sahabat mendapati bapak ibunya Muslim. Makanya kebahagiaan yang terbesar bagi Abu Hurairah ketika mendapatkan ibunya apa? Muslimah, masuk Islam. Perjuangan itu berat bagi Abu Hurairah. Abu Hurairah Masya Allah berangkat dari Yaman. Suku apa Abu Hurairah? Abu Hurairah suku apa? Abu Hurairah dari mana? Ronaldo, Cristiano Ronaldo dari mana? Tahu. Dan ini semua kualitas kaum muslimin saat ini. Abu Hurairah, wallahu a'lam. Abu Hurairah dari Yaman. Sukunya suku apa? Daus, Ad-Dausi. Daus. Berangkat hijrah untuk jumpa dengan Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Insyaallah ya. Ketika itu ibunya belum muslim, belum muslimah, belum masuk Islam. Bahkan ibunya mencerca Abu Hurairah. Bayangkan. Sampai pada puncaknya Masya Allah, fasami'tu minha ma akrah. Sampai pada puncaknya, ya Rasulullah, aku mendengar ibu saya mencela engkau. Abu Hurairah dihina nggak ada masalah. Ibunya mencela dia nggak apa-apa sama Abu Hurairah, ya dibiarkan. Sampai Masya Allah, kondisinya ternyata ibunya mencela siapa? Rasulullah SAW. Di situ Abu Hurairah nggak nerima. Ketika Nabi SAW dihinakan, Abu Hurairah datang ke Nabi SAW. Dia mengatakan, ya Rasulullah, sesungguhnya ibu saya telah mencela engkau. Doakan ibu saya untuk bisa nerima Islam. Nabi SAW di waktu itu langsung mengangkat tangannya. Beliau mengatakan, Allahumma hdi umma Abi Hurairah. Ya Allah, kasih hidayah untuk ibunya Abi Hurairah. Faraja Abu Hurairah. Dengar doa itu, Abu Hurairah yakin doa Nabi mustajab atau enggak mustajab? Mustajab. Senang sekali dengar doa itu. Pulang, ada suara apa istilahnya, percikan air. Orang lagi mandi. Ibunya dari kamar mandi mengatakan, ala rislika ya Abu Hurairah. Wahai Abu Hurairah, jangan masuk dulu, tunggu di luar. Pandi ibunya. Pas keluar dia mengatakan, fa inni syahidtu alla ilaha illallah. Aku bersaksi tidak ada ilah yang berhak disembah selain siapa? Allah, dan bahwasanya Muhammad SAW baru dihinakan, baru dicerca. Di saat itu pula dia mengatakan, wa asyhadu anna Muhammadan Rasulullah. Di situ Abu Hurairah nangis betul ketika mendapati ibunya apa? Masuk Islam. Makanya nggak mudah kondisi itu. Ini Ibn Abbas mendapatkan kondisi ayahnya Muslim, ibunya Muslimah. Kenikmatan yang besar. Kalau ayahnya kita tahu, paman Nabi kita Muhammad SAW siapa? Abbas bin Abdul Muttalib. Tapi kalau ibunya siapa? Siapa ibunya? Santri, anak kasih hadiah. Ini sebenarnya nggak boleh nih Pak, ada gambar makhluk, nggak boleh dipajang. Aslinya nggak boleh. Bukan aslinya, memang nggak boleh. Nanti kalau di ini ditutup aja. Kalau nggak dituangkan ke gelas, ini dibuang. Soalnya makhluk nggak boleh di rumah Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kita tutup.
Apa? Siapa? Saudarinya istri Nabi. Aduh, memang inilah musibahnya umat Islam zaman sekarang. Hah? Ummul Fadl kunyahnya. Namanya? Taib, ada istri Nabi namanya istri Nabi kita Muhammad, ibu kita Maimunah bintul Harith. Itu istri Nabi. Saudarinya itu ibunya Ibn Abbas. Siapa? Lubabah bintul Harith radhiyallahu taala anhuma. Lubabah bintul Harith. Ini adalah ibunya Ibn Abbas. Nama kunyahnya adalah Ummul Fadl. Jadi mereka semua menerima agama Islam dari Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Taib. Allah Subhanahu wa taala muliakan Ibn Abbas memiliki kekerabatan yang begitu dekat dengan Nabi kita Muhammad SAW karena jatuhnya apa? Sepupu. Jatuhnya sepupu. Taib, antum tahu masyaallah, saking kecilnya Ibn Abbas tuh lahir 3 tahun sebelum hijrahnya Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Syuh, 3 tahun loh ya. 3 tahun sebelum hijrahnya Nabi kita Muhammad sallallahu. Berarti kecil atau besar? Kecil. Dan disebutkan di sini Ibn Abbas menemani Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam hitungannya itu hanya 30 bulan. Berarti 30 bulan berapa tahun? 2,5 tahun. 30 syahra, 30 bulan. Atau gampangnya 2,5 tahun. Ternyata dengan 2,5 tahun ilmunya banyaknya Masya Allah. Ribuan hadis. Taib. Antum belajar di IC sekarang berapa tahun? Hah? Itu SD. Yang SMP-nya 3 tahun. Taib. Ada targetnya 1000 hadis. Ibn Abbas ribuan hadis, 2,5 tahun. Targetkan. Walaupun di sini nggak ditargetkan 1000 hadis, semisal nggak apa-apa. Bismillah, antum berusaha untuk datang ke maktabah perpustakaan. Baca sendiri, hafalkan sendiri. Minta waktu sama Ustadz. Ustadz tolong ajarkan ana, bimbing ana, talqin ana hadis Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Itu yang perlu kita ketahui. Taib. Jadi ilmunya banyak di waktu yang singkat. Bayangkan singkat sekali. Ibn Abbas banyak meriwayatkan dari para sahabat kibarus sahabat dan siapa? Umar, Ali, Mu'adz, Abdurrahman ibn Auf, Zaid ibn Thabit dan para sahabat yang lain itu kuthur yang nggak bisa dihitung, jumlahnya banyak. Dan yang meriwayatkan dari Ibn Abbas kata Al-Imam Al-Mizzi itu sampai 200 orang muridnya. 200 orang ini berhasil semua loh ya. Kalau ana punya santri kadang-kadang tak berhasil. Kadang-kadang tak berhasil. Ini 200 orang semua berhasil. Muridnya siapa? Ibn Abbas. Taib, apa sifatnya Ibn Abbas? Disebutkan oleh Imam Zahabi rahimahullah, masyaallah. Kana abyad wasima. Ibn Abbas orang itu putih kulitnya. Wasim, gantengnya Masya Allah. Wasim itu apa artinya? Ganteng. Masya Allah. Musyraban bisufra. Wajahnya itu, kulitnya itu kalau kena panas kuning langsat. Putih berarti. Putih. Kalau kita kena panas gosong. Hitam. Ana tuh punya anak Masya Allah. Si Khalid anak pertama nah. Pak, Masya Allah sekarang dari Tanjung Raman jadi wong dusun. Main siang sikit Pak, aduh gosong mukanya. Nusahi. Ya karena kita orang Indonesia gitu loh. Ya warna mentok-mentoknya kulit itu kan ya kalau nggak sawo mateng atau sawo busuk. Ya maksudnya sawo mateng ya kuning gitu. Yang putih-putihnya tuh jarang. Tapi Ibn Abbas seperti Rasul kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam kulitnya putih, kuning langsat kalau kena matahari. Berarti kan putih sekali. Sobi hal wajah jamila. Wajahnya itu kalau kita lihat wajahnya itu bercahaya. Kalau kita berminyak, produksi minyak jadi pabrik gitu loh. Dicowel sedikit minyak semua. Yakhdibu bil hinna, rambutnya dicat, nggak warna hitam, rambutnya dicat.
Tapi santri tak boleh. Ustadz, ana liburan mau ngecat rambut. Kenapa? Ibn Abbas. Ingat antum santri wajib ikut peraturan pondok pesantren. Zaman kita sekarang ngecat rambut itu tuh kadang-kadang na'udzubillah nak bergaya baik. Nanti sikit-sikit berkaca lewat masjid ada itu kan bukan cermin kaca tuh kan, tapi ada pantulan sikit gaya itu. Kadang-kadang makanya jangan sampai dicat rambutnya. Zaman kita sekarang kecuali antum udah besar ya, boleh. Suka-suka antum kalau antum jadi ustaz. Antum udah jadi ustaz, panjangkan, nggak apa-apa. Antum cat, nggak apa-apa. Yang penting catnya bukan warna pink. Normal lah ya kan, yang wajar-wajar aja, warna coklat semisal, warna pirang boleh. Tapi disebutkan masya Allah, madidal qamah, kapan tegak tinggi, bukan kerdil pendek, bukan. Kalau kita sekarang kan istilahnya ada bocah cilik, ya cilik tenan gitu loh, apa pendek nian. Itu Ibn Abbas kecil-kecil tinggi. Dan memang Ibnu Abbas tinggi orangnya. Mahibah ini orang yang disegani, wibawanya tinggi. Antum tahu Nabi kita Muhammad SAW itu wibawanya tinggi sekali. Ana udah sebutin kemarin. Ketika itu ada Arab Badui pertama kali jumpa Nabi kita Muhammad SAW, langsung kaget dia. Ketika tahu itu Rasulullah SAW wibawanya memang tinggi sekali. Sampai dia ini langsung gemeter kakinya, dia mengatakan, kaget itu Rasulullah SAW. Apa kata Nabi kita SAW? Hawin alik, engkau santai aja, nggak usah kaget seperti itu. Fa innama ana imru'un ibnu imra'atin ta'kul qadid. Aku ini hanyalah seorang putra dari seorang wanita yang hanya memakan daging yang sudah dikeringkan. Kami bukan orang kaya, kami hanya orang biasa. Tapi karena Nabi SAW memiliki wibawa yang tinggi. Tapi wibawa itu bisa terbentuk karena ketaatan kita kepada siapa? Allah. Nampak wibawa itu. Jadi nggak kayak orang mencela-menceli, nggak jelas. Kalau santri coba lihat, mana ada wibawanya? Jalan aja terseok-seok sendal. Seret. Sampai kadang-kadang santri itu sendal belakang tuh habis. Ana dulu di pondok pesantren tuh ketika kami di Solo itu ada sendal eger tuh kan keras. Kapan gaplok orang tuh sakitnya naudzubillah. Itu sendal eger itu belakang tuh bisa tipis. Kenapa? Jalan tuh diseret-seret. Nabi SAW ka'annama sabba min ka'annama yanhattu min sababin. Nabi SAW kapan jalan tuh seakan-akan turun dari istilahnya puncak yang tinggi, turun tap tegak gitu loh, tap ini diseret-seret. Mana ada tentara seret-seret tuh nggak ada, tegap, polisi tegap semua. Nah antum jangan seret-seret nggak jelas. Jalan dari semisal asrama ke kelas tuh jangan kelemak-kelemek. Kalau ada kawannya sentil kan pang, jalan kelemak-kelemek yang betul, maksudnya sigap gitu loh. Jangan jadi orang yang apa ya, wibawa tuh tak ada. Jangan. Anda punya ustadz namanya Ustadz Saleh Gunawan. Ustadz Saleh Gunawan nih, masya Allah jalannya itu pak cepet. Ustadz Syafiq Basalamah, kami pak mahasiswa sama beliau berjalan, pak untuk ngejar ngimbangin beliau tuh susah, saking cepatnya beliau jalan. Antum pernah jalan sama Ustadz Syafiq kan? Mungkin ada panitia lah sini udah pernah. Pak untuk ngimbangin tuh kami ngos-ngosan, capek. Tapi karena memang beliau ini orang yang gigih gitu ya. Ana nggak tahu zaman kita sekarang termasuk orang yang paling kuat gigih dakwah itu termasuk Ustadz Syafiq Basalamah. Sampai satu hari itu bisa 6 kajian. Ba'da subuh, duha, sebelum zuhur, ba'da zuhur, ba'da asar, maghrib. Bayangin aja antum satu hari 6 kajian. Kalau ana remuk kayak gitu. Tapi sama beliau enggak. Makanya enggak ada kelemak-kelemek, jalan-jalan. Makanya beliau ini termasuk produktif dalam waktu beliau. Hafizahullah. Oke, antum santri dimulai dari sekarang. Kalau enggak susah, sampai tua antum akan kelemak-kelemek. Karena namanya orang tuh terbentuk sama habitnya, apa kebiasaan sehari-hari itu terbentuk. Itu perlu kita ketahui. Terus apa? Kamilal akal. Akalnya Ibn Abbas itu sempurna. Suka berpikir, pakai logika dia untuk mencerna Al-Qur'an Al-Karim, mentadabburi isi Al-Qur'an. Min rijalil kamal
termasuk laki-laki yang sempurna. Wanita sempurna itu cuma dua. Siapa? Asia sama Maryam. Itu sempurna, akalnya itu dipakai dan sebagainya, masya Allah. Nah, laki-laki termasuk yang sempurna adalah siapa? Ibnu Abbas, walaupun umurnya masih kecil. Makanya Umar bin Khattab tuh masukkan Ibn Abbas ke dalam anggota musyawarah. Bayangkan Pak, rapat semua dihadiri oleh kibarus sahabat, tiba-tiba masuk di situ anak kecil siapa? Ibn Abbas. Tapi min rijalil kamal, termasuk laki-laki yang sempurna, masuk di situ, barisan di situ Ibn Abbas. Tapi ini nampaknya HP-nya udah azan ini. Udah azan ya? Atau belum? Kalau HP-nya udah azan tadi. Sudah Pak atau belum? Ayo pas nih insyaallah. Fadhal azan dulu. Allahu Akbar, Allahu Akbar. Allahu Akbar, Asyhadu an la ilaha illallah. Asyhadu an la ilaha Asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Hayya 'alas salah. Hayya 'alal Hayya 'alal Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar. La ilaha illallah.
Baik, kita lanjutkan. Termasuk keutamaannya Ibn Abbas, Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam pernah mengusap kepala Ibn Abbas dan mendoakan Ibn Abbas dengan sebijak-bijaknya. Apa doanya? Allahumma faqihhu fiddin wa 'allimhu ta'wil. Ya Allah, jadikan dia ini faqih, faham tentang urusan agama. Wa 'allimhu ta'wil. Ya Allah, ajarkan ia tafsir Al-Qur'an. Makanya kalau seandainya kita ini belajar fikih, banyak fikih-fikih itu kita ambil dari pendapatnya Ibnu Abbas. Kalau kita mempelajari tafsir, banyak perkara-perkara ayat-ayat dalam Al-Qur'an Al-Karim yang tafsirnya kita ambil dari tafsir siapa? Ibnu Abbas. Makanya doa Nabi SAW itu mustajab. Makanya kalau bisa anak tekankan, antum itu dekat-dekat dengan pewaris para nabi. Ya, minimal orang-orang saleh yang kita harapkan doa mereka mustajab. Ana udah sampaikan kemarin kisahnya Anas ibn Malik yang ibunya yang bernama Ummu Sulaim, kunyahnya Ummu Sulaim, datang ke Nabi SAW untuk meminta kepada Nabi agar Nabi jadikan Anas sebagai apa? Pembantu. Ternyata Nabi doakan Allahumma akthir malahu wa waladahu. Ya Allah, perbanyaklah hartanya, perbanyaklah anaknya, wa barik lahu fi ma ataitahu, dan berkahilah apa yang kau berikan untuk Anas bin Malik. Mustajab. Jumlah anaknya dan cucunya Anas bin Malik ketika Anas masih hidup berapa? 100. Ana punya bapak, abi ana punya cucu, cucunya 10 pun tak sampai. Anas bin Malik berapa? 100. Insyaallah. Hartanya melimpah ruah, berkah. Makanya kalau bisa ini sebagaimana doa Nabi kita SAW untuk Ibnu Abbas, karena orang-orang soleh itu nggak bakhil untuk doakan kita. Wallahil adzim, orang yang soleh nggak bakhil doakan kebaikan untuk diri kita. Beda kalau antum sama orang awam, hasad tuh na'udzubillah. Semisal antum datang ke salah seorang ustaz, walhamdulillah ustaz, ana dapat pekerjaan ustaz, gajinya sekian. Masya Allah akhi, barakallahu lak ya, wa barakallahu fi malik, semoga Allah berkahi harta engkau. Mudah-mudahan harta engkau lebih banyak, rezekinya lebih dilimpahkan oleh Allah. Itu orang soleh, ustaznya semisal. Tapi kalau orang awam, mau didoakan gini, tambahkan gajinya ya Allah. Buru-buru doain gitu. Dapat kabar fulan rezekinya melimpah ruah. Allah, duit dari mana itu? Bukan didoain keberkahan, enggak. Hasad. Makanya kalau orang soleh enggak. Wallahi orang soleh itu beda. Anaknya pintar tambah didoain. Masya Allah Pak, ana berharap anak antum ini penerus umat. Ana berharap. Tapi kalau orang awam dapetin anak ikhwan yang lain lebih pintar, kok bisa dia lebih pintar ya? Hasad. Kalau seandainya ghibthah nggak apa-apa, tapi kadang-kadang hasad. Lah kan ada istilah orang kapan seandainya tetangga makan 2 piring, kita yang 1 piring, hasad kan? Tapi kalau ustaz rata-rata enggak, insya Allah enggak. Jarang Pak yang hasad ustaz itu. Dan insya Allah mudah-mudahan enggak ada gitu aja. Makanya kalau orang udah hasad tuh ngeri. Nah Nabi SAW tuh enggak pernah luput mendoakan umatnya. Insya Allah. Ada satu kisah Aisyah radhiyallahu taala anha itu ketika itu didoakan oleh Nabi kita SAW. Aisyah senang didoakan oleh Nabi SAW. Apa doanya? Allahumma ghfir li Aisyah ma taqaddama min dhanbiha wa ma ta'akhkhar. Ya Allah, ampunkanlah dosa-dosanya Aisyah yang dahulu ataupun yang akan datang. Senanglah Aisyah nih sampai terpingkal-pingkal saking senangnya, Masya Allah. Apa kata Nabi SAW? Kenapa kau hai Aisyah?
Apa kata Aisyah? Wa mali la yasurruni du'auki ya Rasulullah. Ya gimana mungkin aku enggak senang sedangkan engkau doakan untuk saya seperti itu. Apa kata Nabi SAW? Engkau takjub dengan doa saya. Apa kata beliau? Wallahi hadhihi da'wati li ummati fi kulli shalah. Itu doa saya untuk seluruh umat saya setiap kali saya sholat. Nabi SAW enggak bakhil untuk doakan umat. Antum coba hari ini ada doa untuk Nabi. Allahumma salli wa sallim ala nabiyina. Berapa kali? Ana as'alukum billah. Ana naik sama antum lo ya. Berapa kali kita sholat untuk Nabi? Nabi doakan kita setiap kali apa? Sholat. Berarti minimal berapa kali? 5 kali. Itu minimal, tapi enggak lebih dari itu. Nabi SAW untuk doakan umatnya, semua umatnya. Antum tahu kenapa kondisinya orang tak mampu berkurban, maka tidak wajib berkurban? Siapa yang sudah kurban untuk kita? Rasul SAW. Apa kata beliau sebelum berkurban? Berapa onta Nabi SAW? 100 onta. Masya Allah. Berapa onta? 100 onta. Onta ini jauh lebih mahal dibandingkan sapi. Berapa sapi sekarang harganya? Di IC sini berapa patungan sapi? Satu orang ya? 3,5. 3,5 kali 7 berapa berarti? Berapa juta? Sebentar, anak ini nggak pintar matematika, jadi afwan ya Pak ya. 24.500.000 satu sapi. Nabi SAW apa? Onta. Bagi 7? Enggak. Sendiri. Berapa jumlah ontanya? Mi'atu naqah, 100 onta. Yang Nabi sembelih dengan tangan Nabi sendiri itu 63. Sisanya siapa? Ali bin Abi Thalib. 63. Sendirian sallallahu alaihi wasallam. Apa kata Nabi SAW sebelum menyembelih? Beliau mengatakan, Allahumma hadha anni wa an ummatil ladhina lam yudahhu. Ya Allah, ini sembelihan saya dan juga sembelihan umat saya yang tak mampu menyembelih. Harta semua milik Nabi SAW. Uang Nabi SAW. Padahal Nabi 3 bulan tak makan. Karena sulitnya ekonomi Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Pak, bayangkan Pak, kalau orang sudah nggak lagi cinta sama dunia, akan mudah bagi dia untuk mengeluarkan harta dia. Dia akan mencari anak yatim, dia akan mencari orang miskin, dia akan mencari orang-orang yang tak mampu sekolah, dia sekolahkan. Siapapun bentuknya dalam a'malul khair, amal-amal kebaikan, dia akan berusaha untuk itu. Itu kalau orang sudah soleh. Nabi SAW nggak mikirkan harta. Bahkan Nabi SAW mengatakan, aku nggak suka 1 dinar nih lewat 3 malam di rumah saya nggak keluarkan. Pak, 1 dinar tabungan Nabi SAW tuh nggak ada. 1 dinar di rumah Nabi SAW keluarkan. 1 dinar tuh 4 gram emas. Kalau 4 gram emas berarti kira-kira berapa? 4 juta. Kata Nabi SAW, fa inni la uhibbu an tamurra alayya 3 layal wa dinaran yabqa fi baiti. Aku nggak suka ini lewat 3 malam nih 1 dinar nih di rumah saya, keluarkan. Berarti 4 juta pun Nabi SAW nggak mau ada tabungan. Sallallahu alaihi wasallam. Bayangkan Nabi kita SAW. Makanya beliau ini nggak pernah bakhil sama umatnya. Kalau kita hidup di zaman Nabi kita SAW, ana yakin minimal nama kita itu disebutkan dalam doa Nabi kita Muhammad Sallallahu alaihi wasallam. Itu jasa baiknya Nabi kita Muhammad SAW yang kita lupakan. Makanya anak tuh nggak tahu ya apa sekeras apa hati kita untuk tidak mengenang jasa Nabi. Sekeras apa hati kita. Padahal semua umatnya udah didoakan Nabi kita SAW, termasuk Ibn Abbas. Allahumma faqihu fiddin wa 'allimhu ta'wil. Makanya saran anak antum dekat-dekatlah dengan orang-orang saleh, terutama mereka para penuntut ilmu, karena biasanya mereka itu nggak bakhil untuk mendoakan kebaikan untuk kita. Namullah alam bisawab. Nabi SAW wafat ketika itu umurnya Ibn Abbas 13 tahun. Yang mana zaman itu kalau hitungan baligh itu 15 tahun. Makanya orang di bawah 15 tahun mau ikut jihad ditolak. Ditolak sama Nabi SAW.
Antum tahu insyaallah pernah kondisi bagaimana Nabi SAW diraih ilmunya sangat banyak oleh Ibn Abbas. Ibn Abbas sendiri cerita. Apa kata Ibn Abbas? Wajadtu ammata ilmi Rasulullah SAW inna hadzal hayy minal ansar. Aku mendapatkan ilmu yang banyak dari Nabi SAW. Di mana aku dapatkan? Di kampung ini dari orang-orang Ansar. Maksudnya di kota Madinah. Karena ketika itu Ibn Abbas itu lama ditinggal di kota Mekah. Udah masuk Islam belum hijrah ketika itu Ibn Abbas. Makanya dia mendapatkan banyak ilmu di kampung Madinah, di kota Madinah. In kuntu la'ati ar-rajula minhum. Aku datengin satu persatu rumah mereka, kalangan Ansar, sahabatnya. Fayaqal huwa naim. Pembantunya keluar mengatakan, orang yang kau cari sedang tidur. Sahabat fulan sedang tidur. Falau syi'tu an yuqadli fa'ada'ahu hatta yakhruja li asati babidzalika qalbah. Kalau aku mau, aku bangunkan karena mereka menghormati saya. Kenapa? Alu baitin Nabi SAW, keluarga Nabi kita Muhammad SAW. Ibn Abbas ma'ruf. Itu betul-betul keluarga Nabi. Tapi nggak mau. Yang namanya istilahnya akses kemudahan itu nggak mau diraih sama Ibn Abbas. Normal seperti manusia biasa. Kalau aku mau bisa dibangunkan itu pasti. Tapi aku nggak mau. Fa'ada'uhu hatta yakhruj. Aku biarkan tidur di luar di teras rumahnya, bahkan sampai disebut oleh Ibn Abbas al-ghubar, pasir-pasir itu menerpa wajah saya. Tidur di depan, nunggu siapa? Sahabat tadi keluar. Li'astati babidzalika qalbah, untuk tidak membuat dia ini risau. Kenapa kok lagi istirahat dibangunkan? Aku nggak mau ganggu itu, kata Ibn Abbas. Apa kata Ibn Abbas? Aku bertanya tentang satu perkara, thalathina min ashabin Nabi SAW. Aku tanya satu perkara, aku nggak akan puas sampai aku bertanya 30 sahabat Nabi SAW. Satu perkara loh ya, ini hukumnya halal apa haram? Ini Ibn Abbas nggak tahu hukumnya. Nanya sampai berapa sahabat? 30. Berapa 30? 30. Bayangkan Pak, wajar mateng ilmu siapa? Ibn Abbas. Kalau kita satu ustadz, satu pun tidur. Asli melayang ilmunya. Ngambang. Belajar tauhid tapi apa? Tidur, ngantuk. Satu. Bahaya nggak itu? Bahaya. Bahas Jahmiyah, bahas Mu'tazilah, bahas Asy'ariyah, bahas Syiah Rafidah. Tidur. Aduh. Gimana? Asli bahaya itu. Sekarang udah banyak orang-orang kayak gitu, nggak perhatian sama apa? Menuntut ilmu. Nah, tapi kalau Ibn Abbas lah serius untuk apa? Belajar. Itu satu perkara sampai bertanya kepada apa? 30 sahabat Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Taib. Pernah kejadian Hasan Basri mengatakan Umar bin Khattab loh ya. Kalau nyebut Ibn Abbas, apa kata Umar? Dzaka fatal kuhul. Ibn Abbas adalah pemuda di antara orang-orang yang tua. Masya Allah. Kalau mau dewasa pikiran kita dengan umur yang kecil, berkawan sama orang yang besar. Makanya Pak Ana, antum juga bisa tiru, santri, jangan suka berkawan dengan adik kelas. Jangan. Nanti main bola terus. Berteman sama siapa? Kakak kelas yang ambisinya itu kuat. Ana Pak, wallahil adzim, ana nggak pernah berkawan sama adik kelas. Makanya ana adik kelas pun nggak tahu nama mereka. Nggak pernah tahu, jarang ana tahu. Ana kawan main ana dari SMP, SMA sampai lanjut kuliah. Ana berteman sama orang yang lebih tua, kakak kelas ana. Nggak pernah main sama adik kelas, nggak pernah. Sampai sekarang ana tuh hobinya untuk berteman sama orang yang sudah tua. Masuk dia ana. Oke, kawan-kawan anak wong tua semua. Anak lebih nyaman dengan orang tua. Kenapa? Ini kata Umar bin Khattab, dzaka fatal kuhul. Ini Ibn Abbas, dia bisa dewasa berkawan sama orang-orang apa? Besar. Ambisi itu besar. Coba antum berbicara sama orang tua, apa yang dibahas? Kalau dia bertakwa, dibahas adalah akhiratnya.
Kalau dia orang-orang pebisnis, dibahasnya gimana bisnisnya mengantarkan dia kepada akhiratnya. Kalau dia berkawan dengan dokternya, dia akan membahas gimana dokter itu bisa mengingatkan mereka tentang akhirat mereka. Kalau berkawan dengan polisi juga seperti itu. Kalau berkawan dengan tentara juga seperti itu. Kalau berkawan dengan pejabatnya juga seperti itu. Besar dia pikirannya. Anak-anak kecil. Sekarang kan banyak orang-orang, ya Allah, 6 tahun sudahlah mondok, tambah lagi kuliah, asik-asik main bola terus. Nggak sembuh-sembuh gitu loh. Apa ambisi nggak tahu, wallahu alam. Tapi kalau kita, Pak, ana butuh waktu antum, Pak. Kenapa? Ana mau belajar untuk tentang usaha ini, ana gimana untuk mengembangkan pondok pesantren ana. Itu, Pak, besar ambisi itu. Kita sekarang nggak mau mencoba. Ada orang-orang berkawan sama orang-orang apa? Montir, tukang bengkel. Kenapa? Pengen belajar, pengen tahu kelistrikan, orang-orang elektrik dan sebagainya. Dia bukan orang terpelajar di situ, tapi dia ingin belajar. Itu kalau orang apa? Kuat pikirannya. Itu termasuk kata Umar bin Khattab kepada siapa? Ibn Abbas. Makanya wajar Ibn Abbas, anak kecil, dimasukkan dalam anggota rapat untuk perkara yang besar sekali di zaman siapa? Umar bin Khattab. Sampai apa kata para sahabat itu? Kibaru sahabat mengatakan, "Ya Umar, kenapa kau masukkan Ibn Abbas? Walana auladun min amsaluhu." Kami punya anak seperti umurnya Ibn Abbas. Oh enggak, kata Umar. Wahai para sahabat, aku kasih sebuah ayat, apa tafsirnya? Banyak yang meleset. Apa? Surat apa? An-Nasr. Idza jaa nasrullahi wal fath wa ra'aitan nas yadkhuluna fi dinillahi afwaja, sampai akhir. Apa kata mereka? Tafsirnya akan terjadi Fathu Makkah. Kalau sudah terjadi Fathu Makkah, maka kita diperintahkan untuk bertasbih, untuk beribadah kepada Allah. Ya itu standar. Ketika tanya, wahai Ibn Abbas, ma ra'ayka fiha? Apa pendapat engkau tentang ayat itu? Kata Ibn Abbas, qurbu ajali Rasulullah sallallahu, dekatnya kematian Nabi sallallahu alaihi wasallam. Syufa, ini tafsir yang di luar pikiran para sahabat ketika itu. Apa kata Umar? Asaba Abdullah. Abdullah benar dalam tafsir itu. Syufa. Yang itu enggak pernah dipikirkan oleh para sahabat Nabi kita Muhammad SAW, udah dipikirkan sampai Ibnu Abbas. Makanya nasihat anak untuk santri, jangan berkawan sama adik kelas. Apa? Dewasa sikit mikirnya. Dewasa. Coba cek orang-orang berhasil dari kita loh ya. Nggak usah di jauh-jauh. Negara kita aja, Pak Habibie. Siapa kawannya? Bukan orang-orang kecil. Orang-orang apa? Besar di zamannya. Pak Habibie. Sampai di sana pun dia nggak memikirkan untuk bermain sana, bermain B, bermain C, enggak, digunakan dengan sebaik mungkin. Itu kalau urusan dunia loh ya, apalagi akhirat. Anda udah sampaikan Imam Nawawi nggak suka main sama anak kecil, sukanya menuntut ilmu bersama orang-orang yang sudah besar. Dzaka fatul kuhul. Itu Ibn Abbas, dia pemuda di antara orang-orang sudah tua. Lahu lisanun saul. Dia memiliki lisan yang suka apa? Bertanya. Makanya anak zaman sekarang malas bertanya. Udah dikatakan oleh pepatah kita, malu bertanya sesat di jalan. Anak muda sekarang tak apa-apalah sesat, balik lagi. Ini pikirannya, nggak mau nanya. Jadi gini, mereka biarkan ketidaktahuan itu ada dalam tubuh mereka, nggak berusaha mencari. Di zaman sekarang, masya Allah, udah Allah mudahkan dengan beberapa alat yang ada saat ini. Ada Google-nya. Oh, sekarang apalagi udah ada AI. Istilahnya kecerdasan buatan gitu loh ya. Antum mau kecerdasan buatan apa sekarang? Ada semua. Aish. Tapi sekarang na'udzubillah, tinggal ngetik pun tak mau. Itu kondisi saat ini umat. Gak mau banyak bertanya. Mau bertanya tapi malu. Ibn Abbas lah. Terus apa? Walahu qalbun akul. Dia punya hati yang mudah berpikir. Pakai logikanya. Mikir. Jadi jangan bebal, jangan banyak ngantuknya. Taib. Di akhir hayatnya Ibn Abbas ini kehilangan penglihatan, buta. Ibn Abbas apa?
buta. Ada sebuah ucapan Masya Allah, ucapan Ibn Abbas buat syair di akhir hayatnya. Dia mengatakan, in ya'khudhillahu min ainayya nurahuma. Kalau seandainya Allah cabut kedua penglihatan mata saya dan juga cahaya keduanya, fa fi lisani wa qalbi minhuma nuru. Maka di lisan saya dan juga di hati saya ada cahaya itu. Makanya orang itu untuk belajar tak harus ada mata, tapi mata yang digunakan untuk melihat. Banyak orang punya mata tapi tak digunakan untuk melihat. Apa kata Allah? Innaha la ta'mal absar walakin ta'mal qulubul lati fis sudur. Mereka punya mata, tapi yang buta itu bukan mata mereka, tapi mata hati mereka yang buta. Ada mata ada, tapi tak digunakan untuk berpikir merenung. Na'udzubillah tsumma na'udzubillah. Maka kata Ibn Abbas, enggak apa-apa diambil. Yang penting saya memiliki lisan yang memiliki cahaya dan hati yang memiliki apa? Cahaya. Antum lihat para ulama sekarang banyak yang buta. Mufti Saudi sekarang, Syekh siapa? Abdul Aziz Al-Syekh. Sebelumnya Syekh bin Baz. Ini dua-duanya ulama buta. Dua-duanya buta. Insyaallah. Termasuk Ibn Abbas buta di akhir. Syekh bin Baz tuh umur masih muda sekitar 19 tahun, kalau nggak salah 17 tahun atau 19 tahun, lupa. Buta Ibn Abbas. Ibnu Baz. Syekh bin Baz buta. Tapi apakah menghalangi beliau dari menuntut ilmu menghafalkan hadis? La. Sekarang ada anak kecil yang udah terkenal di Indonesia. Siapa namanya? Ribuan hadis. Hah? Seumuran antum lah. Jihad Al-Maliki. Oh Pak, buta. Tapi Masya Allah, fi lisanihi wa qalbihi minhuma nuru. Hatinya, lisannya ada apa? Cahaya. Qalbi zakiyya wa akli ghairu dhi dakhalin. Hati saya Allah jadikan jernih, mudah berpikir. Wa akli ghairu dhi dakhalin. Dan akal saya belum dikotori oleh noda-noda. Nggak ada noda. Kalau sekarang anak-anak umur sekarang banyak nodanya. Noda apa? Game. Bukannya mikir Quran, bukannya ngafal Quran, malah mikirin apa? Game. Segi 4 gepeng itu nah. Gak usah disentuh, penyakit umat itu. Segi 4. Apa kata Ibn Abbas? Wa akli ghairu dhi dakhalin. Ini otak saya, akal saya gak ada nodanya. Kenapa bersih? Quran hadis. Wa fi fami sarimun kasayfi ma'thuru. Lisan saya itu pedang tajam membelah orang-orang apa? Musuh Islam. Khawarij tunduk ketika debat lawan siapa? Ibn Abbas. Sarim kasayf. Lisan saya itu tajam Ibn Abbas. Cerdas, Pak. Untuk berdebat itu mudah Ibn Abbas. Makanya Ali ibn Abi Thalib mengirimkan Ibn Abbas untuk debat lawan orang-orang apa? Khawarij. Ibn Abbas. Ibnu Hazm rahimahullah pernah bercerita, ada salah seorang ulama namanya Abu Bakar Muhammad ibn Musa ibn Ya'qub ibn Ma'mun mengumpulkan fatwa-fatwa Ibn Abbas fi 20 kitabah. Fatwanya Ibn Abbas semuanya itu dikumpulkan dalam 20 kitab. Berapa kitab? 20 kitab. Ilmunya Ibn Abbas dikumpulkan oleh Abu Bakar ibn Ma'mun. Wafatnya itu tahun 68 Hijriah, usianya 71 tahun. Berapa? 71 tahun. Wallahu alam bissawab. Ini tentang Ibn Abbas. Insyaallah subhanahu wa ta'ala kita lanjutkan nasihatnya Ibn Abbas pada pertemuan berikutnya. Insyaallah subhanahu wa ta'ala. Ini karena waktu kita tinggal 8 menit lagi. Baik, kalau ada pertanyaan silakan, tafadhol. Kalau enggak kita tutup. Baik, nasihat ana untuk santri. Santri itu kalau bisa adzan isya tuh jangan bubar. Kalau mau buang hajat itu sebelum apa? Maghrib, buang hajat.
Kenapa ulama salaf zaman dahulu itu merasa rugi ketika meninggalkan kajian syekhnya, hilang. Bahkan mereka itu bawa qarurah, botol. Untuk apa? Kencing. Jadi kencingnya itu dalam jubah. Antum bawa botol. Ah, ini botol nih. Ulama zaman dulu kencing. Karena takut ketinggalan apa? Ilmu. Mereka tuh nggak pernah gerak. Oh, kalau sekarang para penuntut ilmu sedikit-sedikit gerak. Geraknya bukan lagi gerak, jalan. Kemana? Kamar mandi. Insyaallah. Ada kisah Abu Sa'id Al-Khudri cerita tentang bagaimana para sahabat menuntut ilmu di hadapan Nabi kita Muhammad SAW. Apa kata Abu Sa'id Al-Khudri? Coba perhatikan. Kunna julusan fil masjid. Kami kondisinya ketika belajar dari Nabi SAW, kami duluan duduk di masjid. Jadi nggak ada istilahnya santri itu telat. Masuk kelas jangan telat. Yang duluan duduk siapa? Santri. Jangan ustadznya dulu duduk, muridnya baru datang telat. Enggak. Itu enggak berlaku di zaman sahabat Nabi SAW. Kunna julusan fil masjid. Kami kalau belajar, kami duluan duduk di masjid. Fa kharaja alaina Rasulullah SAW. Kemudian baru Rasul keluar untuk kami, ngajarin kami ilmu. Jadi yang duluan datang ke majelis ilmu siapa? Santri. Taib. Apa kata Abu Sa'id Al-Khudri? Fa idza takallama Rasulullah SAW lam yatakallam minna ahadun. Kalau Rasul udah ngomong berbicara, kami tidak ada satupun yang berbicara sedikit pun, enggak. Tabu bagi mereka. Sampai apa kata Abu Sa'id Al-Khudri? Ka'anna ala ru'usihim mut-tayr. Seakan-akan di atas kepala mereka burung bertengger. Kalau burung ini bertengger, pasti bertengger di tempat yang tak bergerak. Kapan bergerak sedikit, apa? Terbang dia. Wah, kalau santri pasti terbang. Sikit-sikit apa? Garuk, sikit-sikit gerak, nanti gini-gini. Terbang nggak kira-kira? Terbang. Mereka tuh duduk khusyuk, diam. Nyatat dari Nabi kita Muhammad SAW. Itu zaman siapa? Sahabat. Lihat bagaimana malaikat Jibril belajar nuntut ilmu dari Nabi kita Muhammad SAW di Arba'in Nawawi. Apa kata Umar bin Khattab? Fa asnada rukbatayhi ila rukbatayhi wa wada'a kaffayhi ala fakhidayhi. Jibril datang nempelkan lututnya kepada lutut Nabi kita Muhammad SAW, dekat betul. Makanya lucu kalau jamaahnya itu di depan, santrinya di belakang. Santri itu depan, duduk depan. Harus. Nanti ke depannya nanti kajian Ustaz siapa? Besok. Ustaz Firdaus ya. Kalau bisa santri jangan dekat pintu. Kalau bisa depan. Nah itu dia. Terus apa? Wa wada'a yadayhi ala fakhidayhi. Kemudian apa? Jibril meletakkan tangannya di atas pahanya. Fokus nyimak. Enggak mainin baju, enggak garuk-garuk kepala. Lah, letakkan betul. Simak ustadznya. Itu adab menuntut ilmu. Jadi insyaallah berkah, keluar antum bakal jadi dai yang diberkahi oleh Allah Subhanahu wa taala. Insyaallah Subhanahu wa taala. Ini yang dapat anda sampaikan, kurang lebih mohon maaf. Sallallahu Nabi Muhammad subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.